Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mulia Ramawati, berasal dari kelas Mulia 1D dengan nomor BP 2130117 yang akan membacakan tentang chapter 7, yaitu tentang simulasi. Simulasi adalah prosedur di mana proses suatu sistem ditiru menggunakan model komputer dengan pendekatan yang unik dan kuat untuk membuat percaya diri berbasis bukti keputusan yang akan meningkatkan organisasi. Cara kerjanya, simulasi merupakan teknik yang efektif untuk meniru perangkat lunak proses yang ada atau yang diusulkan. Tujuan dan manfaat, tujuan simulasi suatu sistem sebagai pertimbangan pengambilan keputusan sehingga bisa meningkatkan kinerja sistem. Manfaat simulasi: 1. Perancangan dan analisis sistem manufaktur. 2. Perancangan dan analisis sistem transportasi. 3. Analisis rantai pasokan. 4. Evaluasi perancangan sistem jasa. 5. Rekayasa ulang proses bisnis perusahaan. 6. Penentuan kebijakan pemesanan pada sistem persediaan. 7. Analisis operasi pertambangan. 8. Perancangan. 7. Analisis proses industri. Jenis simulasi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu statis dan dinamis. Statis adalah perubahan variabel pada sistem tidak dipengaruhi waktu. Contoh, simulasi permintaan sepatu menggunakan data historis. Dinamis adalah perubahan variabel pada sistem dipengaruhi oleh waktu. Contoh, simulasi rantai pasok kentang dari produsen ke konsumen menggunakan data time series. 2. Kontinu dan diskret. Kontinu adalah status variabel pada sistem terus-menerus berubah setiap waktu. Contoh, simulasi proses pembuatan pupuk dan kain. Diskret adalah status variabel pada sistem berubah hanya waktu tertentu. Contoh, simulasi pembuatan flot mobil. 3. Deterministik dan stokastik. Deterministik adalah nilai parameternya konstan. Contoh, simulasi waktu pemesanan pada microwave yang dianggap konstan selama 60 detik ditujukan timer. Stokastik adalah nilai parameternya berubah-ubah. Contoh, simulasi pada waktu pengisian SPBU akan berbeda-beda antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya. Kenapa menggunakan simulasi? 1. Dapat memudahkan keterkaitan dan ketergantungan dari suatu sistem yang sulit untuk dianalisis. 2. Bisa digunakan untuk berbagai sistem meskipun belum tentu efektif. 3. Outputnya bisa menunjukkan perilaku suatu sistem secara real-time. 4. Hemat waktu dan biaya, khususnya untuk sistem berskala besar. 5. Tidak merusak atau mengganggu sistem yang asli. 6. Bisa memberikan informasi dari beberapa parameter kinerja sekaligus. 7. Hasilnya mudah dimengerti dan dikomunikasikan. 8. Lebih menekankan pada detail seluruh sistem. Simulasi dari 1 juta hanya realitas, selebihnya hanya simulasi. Simulasi sifatnya sederhana dengan model rancangan yang digunakan untuk riset dan perkembangan. Digital Twin. Digital Twin adalah tiruan berbentuk nyata atau 3G. Menurut Dr. Michelle Griffiths, adalah sebuah representasi atau tiruan virtual dalam bentuk 3G dari sebuah produk, proses, atau layanan. Elemen dan bentuk fisik digital twin. Elemen 1, bentuk fisik. 2, tiruan virtual. 3, informasi penghubung. Bentuk fisiknya 1, komponen. 2, mesin. 3, proses. 4, sistem. Digital twin versus simulasi tradisional. Digital twin, tiruan virtualnya aktif, artinya parameternya berubah terus-menerus secara real-time. Simulasi tradisional, tiruan virtualnya statis, artinya parameternya berubah hanya jika perancang model simulasinya yang menambahkan atau mengurangi. Digital twin, tiruan virtualnya fleksibel karena langsung mempelajari dan menganalisis sistem nyatanya. Simulasi tradisional, tiruan virtualnya terbatas hanya pada pemahaman dan analisis dari perancang model simulasi. Digital twin, tiruan virtualnya berorientasi pada bisnis dan melibatkan seluruh stakeholder, dan simulasi tradisional, tiruan virtualnya berorientasi hanya produk atau proses untuk keperluan riset dan pengembangan. Jadi, digital twin merupakan cermin virtual dari aset, proses, atau bahkan keseluruhan sistem di dunia nyata. Digital twin memungkinkan kita untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Adapun pada konteks cyber physical system atau CPS, digital twin dapat mengatasi tantangan dalam membuat sistem dengan mudah dan cepat.
Terlepas dari segala manfaatnya, digital twin juga mempunyai kelemahan sehingga ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada beberapa tantangan dalam implementasi digital twin, diantaranya adalah keberlanjutan sustainability dari perangkat lunak, keamanan data, kebutuhan perangkat keras, dan kemampuan komputasi yang time dan sumber daya manusia terbatas. Digital twin sudah diterapkan untuk beberapa sektor seperti manufaktur, otomotif, kesehatan, retail, dan kota cerdas. Pada sektor manufaktur, beberapa tujuan digital twin adalah menghasilkan produk bermutu tinggi dan menguji desain baru secara digital. Di sisi lain, pada sektor kesehatan, digital twin digunakan untuk virtualisasi sistem rumah sakit dan identifikasi kesalahan medis. Intinya, digital twin dapat diterapkan di sektor apapun dan dapat sangat berguna untuk berfungsi uji simulasi dan visualisasi. Keunikan dalam digital twin dapat digunakan untuk mengontrol, memonitor, dan menganalisis dan membuat simulasi. Hal-hal ini penting dilakukan sebelum mengimplementasikan suatu ide ke dunia nyata. Data-data yang diperlukan dalam merancang digital twin adalah data lapangan seperti desain, produksi, dan bisnis. Digital twin memiliki 3 elemen penting: data masa lalu, data storage, data saat ini, dan data masa depan. Untuk data saat ini dan data tidak terbatas pada sensor peralatan saja, tetapi dapat berasal dari luaran, misalnya unit bisnis. Data saat ini dapat menjadi bagian yang mengintegrasikan beberapa departemen atau bisnis. Kemudian data masa depan dapat berupa data hasil prediksi pembelajaran mesin atau desain dari para insinyur untuk simulasi. Pada tahap awal digital twin dilakukan representasi yang memetakan aset dunia nyata dan dunia digital dalam bentuk data. Kemudian di fase kedua, representasi dunia nyata dimodelkan dengan teknologi desain. Perkembangan selanjutnya adalah data fisik dan data virtual diintegrasikan sehingga dapat dilakukan pemantauan dan prediksi. Pada tahap akhir, komponen pengamalan sudah dilibatkan, misalnya simulasi kepada pengguna untuk melihat efeknya. Jadi menurut pemahaman sendiri, simulasi dan digital twin itu sendiri sifatnya bekerja sama, hanya terdapat perbedaan antara beberapa bagian atau unsur di dalam masing-masing tersebut. Simulasi itu sendiri sifatnya hanya relatif atau sederhana. Kenapa? Contohnya saja, misalnya kita melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan, maka akan mencoba terlebih dahulu atau praktekannya dengan simulasi itu sendiri. Dengan melakukan simulasi, kita akan mengerti dan mudah dikomunikasikan untuk tahap selanjutnya. Sedangkan digital twin sendiri adalah bentuknya nyata atau 3D. Digital twin tersebut bisa digunakan untuk apa saja seperti di bidang manufaktur, kesehatan, otomotif, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.